Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Arif Hadian Agriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Batur Jaya 2 Ceper, Kabupaten Klaten. Fasilitator saya Bapak Ismail, serta pengajar praktik saya Bapak Heru Karyana. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas demonstrasi kontekstual ini yaitu calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisa atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan sekolah lainnya. Panduan pertanyaan wawancara untuk narasumber. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Panduan pertanyaan wawancara lanjutan. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Anda jalankan? Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika? Yang kedelapan, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pada slide berikutnya akan kita simak hasil wawancara saya bersama narasumber pertama dan narasumber kedua. Calon penggerak angkatan 7 Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Anda Wijayati, berikut adalah jawaban dari Ibu Dr. Anda Wijayati. Yang pertama, untuk soal pertama, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Jawaban kedua, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Jawaban ketiga, langkah-langkah yang dilakukan mencari dan menentukan sebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Jawaban keempat, saya melakukan analisa kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Solusi tersebut bermanfaat bagi orang dan baik secara jangka panjang.
Lanjutan dari jawaban narasumber 1, Ibu Dr. Anda Wijayati. Nomor 5, tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam pengambilan keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Jawaban ke-6, untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai langkah-langkah yang disebut pada nomor 3. Jawaban ke-7, dalam pengambilan keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, komite, orang tua murid, atau orang-orang yang punya kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari solusi alternatif. Jawaban ke-8, pelajaran yang bisa saya ambil menjadi lebih bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan yang kemudian menentukan solusi yang terbaik. Pada slide berikutnya akan kita bahas dari narasumber kedua, yaitu Bapak Qadril Husna. Selamat pagi Bapak Guru Hebat di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Alfa Diana Kriani, calon guru penggerak Angkatan 7 SMK Batu Jaya 2 Jeper, Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbincang tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan bersama narasumber kedua saya, yaitu Bapak Qadril Husna. Kepada Bapak Qadril Husna, kami bersilakan untuk memperkenalkan diri Bapak. Terima kasih, Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Qadril Husna, Kepala Madrasah Tanawiyah Jeper yang bernaung di bawah Yayasan Rondopus Solehin dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ya, kami mendapat amanah di MTS ini dimulai pada bulan Juli tahun 2020. Tahun ini kami mendapat sebagai Berikut adalah ringkasan jawaban narasumber 2, yaitu Bapak Qadril Husna. Yang pertama, dalam kasus D5 etika benar melawan benar, di mana situasi yang terjadi adalah harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang sama-sama benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan dalam kasus bujukan moral, benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar melawan salah. Jawaban kedua, dalam dilema etika, sebelum mengambil keputusan, lebih dahulu akan mencari fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat beberapa solusi, kemudian membuat keputusan dan merevisikan keputusan. Ketiga, langkah-langkah yang dilakukan: pertama, mengumpulkan fakta, kedua, menentukan siapa yang terlibat, ketiga, menganalisa benar salah, keempat, membuat beberapa solusi, kelima, membuat keputusan, dan keenam, merevisikan hasil keputusan. Jawaban pada pertanyaan keempat, pada kasus dilema etika, hal efektif dalam pengambilan keputusan yaitu dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgent yaitu mendesak atau longgar, kasus dilema etika tersebut, serta pengambilan beberapa alternatif solusi. Lanjutan jawaban dari narasumber 2, Bapak Qadril Husna. Jawaban kelima, dalam kasus dilema etika, tantangan yang dihadapi bahwa kasus tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tapi harus ada yang didahulukan karena ada beberapa faktor seperti ada pihak-pihak yang terlibat, adanya peraturan yang harus dipenuhi, serta ada nilai rasa yang perlu ditamakan. Jawaban keenam, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tidak ada jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika baik secara formal maupun non-formal. Jawaban ketujuh, faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang profesional yang mampu menghargai dan menerima segala keputusan pemimpinan. Jawaban ke-8, pada kasus dilema etika, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa sebelum membuat keputusan perlu menganalisa kasus yang ada, serta perlu mempertimbangkan banyak hal, serta mampu menghormati dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Itu adalah jawaban dari narasumber 2, yaitu Bapak Qadril Husna.
Berikutnya, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian apa yang Anda dapatkan setelah melakukan wawancara dengan para pemimpin, yaitu dengan Ibu Wijayati dan Bapak Khairul Husna, bisa saya simpulkan dalam pengambilan keputusan melalui beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan secara musyawarah atau diskusi dengan warga sekolah, komite, atau wali murid. Berikutnya, mengedepankan dampak positif bagi semua dan efek jangka panjang dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, berasaskan objektif dan berkeadilan dalam pengambilan keputusan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, dapat saya simpulkan bahwa para pemimpin sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Yang dilakukan adalah uji benar salah dan investigasi opsi trilema. Prinsip yang digunakan adalah prinsip berbasis akhir. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancari? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, apa yang membedakannya? Setelah melakukan wawancara dengan dua pimpinan, ada beberapa yang sama di antaranya. Pada tahap identifikasi permasalahan, sama-sama melalui pengumpulan fakta, pengambilan keputusan, serta melalui alternatif solusi. Penyelesaian masalah dilakukan secara bertahap dan diperhitungkan secara matang. Perbedaan hasil wawancara dengan dua pimpinan yaitu pemimpin pertama menitik beratkan pada diskusi permasalahan, sedangkan pimpinan kedua menitik beratkan pada analisa masalah yang kemudian jadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Sementara, sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap keputusan adalah pimpinan kedua karena lebih mendekati langkah-langkah pada modul 1. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Setelah melakukan wawancara dengan dua pimpinan, rencana ke depan mereka adalah ketika mereka dihadapkan pada permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika, akan menggunakan analisa permasalahan secara runtut dan lengkap sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, pada kolega atau guru-guru Anda yang lain? Kapan akan menerapkannya? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya akan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Dan saya akan terapkan segera ketika ada murid atau rekan yang mengalami dilema etika maupun rujukan moral. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai berjumpa pada tugas-tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.